Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Pak Yosi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Hot Reading. Di dalam hot reading ini kami menjelaskan tentang teori persuasi. Apa sih teori persuasi itu? Teori persuasi itu adalah sebuah komunikasi yang dapat digunakan untuk meyakinkan dan juga mempengaruhi orang lain. Di dalam teori persuasi ini ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar teori persuasi ini berjalan dengan baik. Contohnya itu seperti kejelasan tujuan, aspek-aspek keragaman sasaran persuasif, dan juga pemilihan strategi yang tepat. Contoh dari teori persuasi ini bisa juga iklan produk. Contohnya seperti dari PT Telkom Teknologi Indonesia memberikan penawaran menarik untuk produk seperti TV, AC, dan juga mesin cuci yang bermerek merah merona. Diskon 45% dengan garansi 2 tahun. Penawaran ini berlaku sampai 31 Januari 2018. Nah, itu dia salah satu contoh dari teori persuasi itu. Lanjut ke slide 3, yaitu teori inokulasi. Apa sih teori inokulasi itu? Teori inokulasi itu adalah bagian pendekatan dalam persuasi yang bertujuan untuk orang-orang resisten terhadap argumen persuasi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, teori inokulasi ini pertama kali dikembangkan oleh William J. McGrath di awal tahun 1990-an. Berdasarkan temuan kelompok Yale mengenai pesan persuasi yang menghadirkan dua sisi argumen ketika menyangkal sisi berlawanan. Nah, tujuan teori ini merupakan model untuk membangun resistensi terhadap persuasi dengan cara menerpa orang-orang dengan argumen yang melawan keyakinan mereka dan juga memberikan mereka argumen untuk menangkal serangan. Nah, teori inokulasi ini mempunyai contoh seperti politik. Pendukung kandidat A dalam sebuah kampanye politik melawan pengaruh iklan serangan yang dilakukan oleh kandidat B. Contoh yang pertama, dan ada contoh yang kedua, yaitu kesehatan. Kesehatan remaja terhadap pengaruh tekanan sebaya yang dapat menyebabkan remaja menjadi perokok, minum minuman keras, ketergantungan narkoba, dan juga perilaku penyimpangan lainnya. Nah, teori inokulasi ini juga mempunyai manfaat untuk menjalin lebih dalam lagi, yaitu kita dapat mengetahui dan memahami pencetus teori inokulasi. Kita dapat mengetahui dan memahami sejarah teori inokulasi. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui dan memahami penerapan teori inokulasi ini dalam berbagai bidang. Lanjut di slide 4, yaitu prior belief defense against persuasion. Adalah salah satu cara untuk menegakkan keyakinan dari persuasi yang telah diterima. Nah, tugas dari prior belief defense itu seperti meneguhkan keyakinan agar tidak terpikat dari persuasi yang diberikan. Contohnya itu kayak prior belief defense individu itu kayak menyetop omongan agar tidak terpikat dari persuasi. Kayak kita ngomong ke A lalu ke B, nah lalu ada orang ketiga. Nah, orang ketiganya itu adalah menyetop omongan si A agar si B tidak terpikat oleh omongannya si A. Di slide kelima ini saya akan menjelaskan tentang persuasi dan inokulasi sebagai manipulasi. Berbicara tentang menghadapi sasaran persuasi yang terikonulasi, sasaran yang telah mengetahui posisi persuader dan telah menyiapkan senjata berupa argumen untuk menentangnya, yaitu persuader. Sehingga seorang persuader perlu mempersiapkan seperti beberapa argumen dalam komunikasi yang akan dilakukan. Seperti contohnya, yaitu kita harus memberikan argumen yang berlawanan dengan keyakinan individu. Sehingga saat individu yang kita paparkan dapat melihat lebih cenderung tidak mengubah sikap individunya. Hal ini disebabkan untuk persiapan dan antisipasi. Tentang informasi, orang yang tidak memiliki informasi untuk mengetahui suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasif atau dibujuk. Lalu di slide ke-6,
Saya akan menjelaskan tentang hot reading. Hot reading adalah teknik yang digunakan saat memberikan pembacaan psikis dalam pertunjukan sulap panggung atau dalam konteks lain dari hot reading. Teknik ini digunakan oleh paranormal televisi dalam hubungannya dengan membaca dingin. Seperti paranormal mungkin meminta klien menjadwalkan penampilan mereka sebelumnya dan kemudian mengumpulkan informasi menggunakan kolaborator. Kita dapat artikan bahwa teknik yang digunakan ketika memberikan bacaan psikis dalam pertunjukan sulap panggung atau dalam konteks lain dalam bacaan panas. Pembaca menggunakan informasi tentang orang yang menerima bacaan yang tidak diketahui oleh penerima. Contohnya seperti hot reading itu seperti pembaca yang menggunakan informasi tentang orang yang menerima bacaan yang tidak diketahui oleh penerima. Jadi, ketika kita menjelaskan informasi yang bertujuan khusus itu tidak dapat diketahui oleh seseorang penerima atau tidak jelas dan kurang paham oleh penerima informasi tersebut. Di slide 7 saya akan menjelaskan bagaimana teknik tersebut dilakukan dan beri contoh. Memanipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu, baik disadari atau tidak melalui telepon atau berbicara langsung. Yang dapat dilakukan dengan cara mengarahkan sasaran pada pertanyaan atau pernyataan untuk berpikir. Di sini, manipulasi itu seperti menanamkan benih-benih keraguan pada orang-orang hingga orang tersebut meragukan sendiri ingatan, kemampuan berpikir, dan persepsi. Sehingga orang itu tidak bisa membuat keputusan yang clear dalam satu hubungan. Dan manipulasi itu bisa memanfaatkan relasi, kuasa itu apa yang dikehendaki untuk memuaskan kebutuhannya. Di sini ada bagaimana mempertahankan diri dari teknik manipulasi tersebut. Untuk mempertahankan diri dari manipulasi tersebut, sasaran yang telah mengetahui posisi persuader dan telah menyiapkan argumen untuk menentangnya, sehingga seorang persuader perlu mempersiapkan beberapa argumen dalam komunikasi yang akan dilakukan. Perilaku tersebut tanpa disadari bisa mengganggu psikologis korban. Korban akan merasa bahwa dirinya selalu salah di mata orang lain, tidak pernah didengarkan pendapatnya, serta merasa dimanfaatkan dan selalu diatur. Sedangkan bagi pelaku, ia akan merasa superior, paling berkuasa, dan selalu benar karena perilaku manipulatifnya. Di sini kita bisa mempunyai hak untuk membela diri atas hak yang dimiliki. Yaitu yang pertama ada hak untuk diperlakukan dengan hormat. Yang kedua ada hak untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, dan keinginan. Dan yang ketiga ada menentukan prioritas pribadi. Yang keempat ada hak untuk mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Dan yang kelima, hak mendapatkan sesuatu yang telah dibayar. Yang keenam, hak memiliki pendapat berbeda. Yang ketujuh, hak menjaga dan melindungi diri dari ancaman fisik, mental, dan emosional. Dan yang terakhir ada hak untuk hidup bahagia dan sehat. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi yang kami jelaskan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.